ketemu sama Haruka, aku sadar ya, baru sadar, oh aku cinta Haruka gitu. Kamu cinta? Aku cinta Haruka. Kamu nyatain nggak cinta kamu ke Haruka? Iya, aku tembak Haruka. Tapi Haruka jawabnya gimana? Dia gak mau. Waktu itu aku bener, aku sakit Galau. hati banget, aku galau banget. Jadi waktu itu mungkin aku gak bisa pulang ke Jepang. Terus aku ditolak Haruka, jadi drop banget. Down banget ya? Down banget. Aku sampai aku gak bisa nafas gitu. Aku cara nafasnya gak bisa gitu. Gimana caranya? Metong dong. Iya bener, tidak bener emang. Terus aku gak bisa tidur. Kasian banget ya, sampai saking kamu ditolaknya sama Iya. Haruka itu membuat kamu segalau itu, sedepresi itu mungkin ya, sampai kamu nggak Iya. tahu gimana cara nafas. Jadi aku gimana ya? Aku gak bisa hidup sendiri gitu. Hai guys, welcome di Cell Talk. Selin Evangelista now here. Sekarang aku lagi mau ngobrol barengan sama Kenta. Yeay! Ini seru banget ya bintang tamu kita kali ini ya. Kita ada Kenta. Kenta kan identik dengan segala sesuatu yang berbau dengan asal usul kamu yaitu Jepang. Betul kan ya? Iya, betul. Sebenarnya aku pribadi belum pernah sih main-main ke Jepang. How's Oh iya, Jepang? belum pernah. Belum. Nanti kita kapan-kapan ke sana ya. Ya, kalau sama kamu aku pergi curiga dikawinin di sana. Iya, coba deh, coba bayangin deh. Kalau ke Jepang, Ya. ini nggak tahu apa-apa. Iya. Ini orang Jepangnya nggak bisa bahasa Inggris. Oh, Jarang. Terus bahasa Indonesia ini nggak bisa dong. Ini beneran susah, kalau jalan-jalan juga susah. Oh iya ya. Orang Jepang juga bingung, naik kereta juga ada banyak. Kemana-mana kita harus naik kereta. Iya, naik kereta. Kalau taksi itu mahal. Kereta kuda. Kereta kuda, mas, kudanya nggak ada. Oh bukan. Kereta-kereta. Iya, kereta-kereta. Wah, tapi agak ribet ya kalau kita nggak tahu tentang Jepang, terus kita mau pergi sendirian ke Jepang gitu agak sulit ya. Iya. Jadi kalau misalnya tips-tips, kalau misalnya teman-teman yang belum pernah ke Jepang terus mau ke Jepang tuh harus apa aja? Harusnya yang bawa bon cabe. Karena Nggak ada cabenya di sana. Emang bener. Karena Tapi yang emang- cabe, kalau sambal lah, sambal. di sana tuh kan ada yang chili powder gitu. Ada, tapi beda. Oh, beda rasanya ya. Beda rasa. Aku kemarin, ini di Jepang, di Villar banget. Namanya Minuraka. Wow, Namanya Minuraka. Ini pedas banget. Jadi YouTuber di sana semua gak bisa coba makan, tapi semuanya gak bisa habisin. Nggak bisa. Gak bisa habisin. Karena itu saking pedesnya. Iya, saking pedasnya. Lalu? Terus aku bawa ke sini kan. Ya. Terus kasih ke orang Indonesia. Semuanya habisin. Itu nggak ada pedas-pedasnya sama Iya. sekali. Kurang pedas ya, bilang gitu semuanya. Emang beda. Jadi level pedesannya itu sangat Beda, berbeda ya. beda banget. Seleranya juga berbeda ya. Beda. Nah, terus kalau misalnya kamu sendiri gitu ya, kalau kamu tipikal yang suka makanan lebih ke Indonesian food atau Japanese food? Aku dua-duanya suka sih, tapi Kamu bisa makan makanan Indonesia kayak sambal setan, kayak gitu-gitu. Yang aku pedes-pedes gitu aku loh. emang gak kuat. Nggak Kalau kuat? aku cabai itu aku gak kuat. Kalau pedas banget itu aku gak bisa. Kalau aku kan pecinta pedas ya. Iya, aku gak bisa banget. Jadi ini pedas gak? Terus yang orangnya enggak, ini gak pedas. Ini jangan percaya, orang Japannya jangan percaya. Emang beda. Yang orang Indonesia ini gak pedas, orang Japannya gak pedas. Itu beda, emang beda. Nggak pedas ya orang Indonesia. Udah pedas sekali buat ya. Iya. Iya. Emang gitu. Jadi aku sekarang masuk manajemen Dubai Onsu. Oke. Jadi kira-kira aku 7 bulan aku tinggal di rumah Dubai Onsu ya. Terus Bunda Sarawenda itu suka masak kan? Benar, pedas kan? Pedas banget. Iya, aku seleranya sama persis sama Bunda. Jadi Bunda, aku gak boleh percaya. Bunda ini pedas gak? Ini gak pedas. Itu gak boleh, ini Bunda itu pecinta pedas banget. Beda. Tapi kamu pernah ada pengalaman nggak habis makan pedas sesuatu terus kamu akhirnya harus sampai masuk rumah sakit atau sakit yang Itu parah gitu? ya aku belum ada. Emang pernah. aku gak kuat lidah doang. Oke. Perutnya kuat. Perutnya sebenarnya kuat, cuman rasanya itu nggak selera ya? Iya, gak bisa lah. Ngomong-ngomongin soal sakit. Ayah tuh lagi sakit apa sih kemarin kan lagi... Aku kurang tahu ya, tapi ini ya aku kila-kila ya Kamu dapat kabar kemarin? aku udah WhatsApp, tapi ayah masuk rumah sakit. Iya, rumah sakit. Capean apa gimana? Iya, ayah gak apa-apa. Kenapa ayah? Tapi ayah gak jawab, gak kasih tahu ke aku karena aku gak pernah lihat ayah yang sudi, ayah yang ayah yang drop. Itu aku belum pernah lihat. Ayah itu beneran kuat banget. Ayah Ruben itu di depan aku ini emang bos. Seorang pemimpin. Iya, seorang kuat lah. Prajurit ya? Iya, jadi
Aku kira-kira 7 bulan sama ayah ya. Ayah itu rajin banget tentang Kerja. entertainment, kerja, usaha sendiri, Ya. tentang keluarga. Ini semua usaha banget. Handle sendiri semuanya. Jadi ini ayah Ruben Onsu itu top banget nih. Top kan? Di top. Di Ya. dunia entertainment Indonesia Ya, di top banget. Ayah Ruben Onsu usaha segitu, aku juga harus usaha gitu. Ya, bisa dia seperti itu, mencapai itu, kamu juga mau, Iya. cita-cita sama ya. Iya, jadi Iya. ayah itu biasanya pagi jam 8 bangun. Oke. Jam 8 udah rapi. Udah di rumah tamu. Jadi mungkin jam 7, jam 6, jam 7 udah bangun, Ya. udah make up, udah siap-siap, ganti baju, mandi, udah semua persiapan selesai. lah Jam ya. 8 udah rapi, udah bisa syuting gitu. Terus mungkin itu setiap hari ada mungkin lewat HP atau telepon, kerja, usaha sendiri. Selalu on phone Ya. gitu. Terus habis itu ada TV show gitu kan. Ya. TV show sampai malam. Balik rumah main-main sama anak-anak gitu. Jadi setiap hari ini apa ya? Aku belum pernah lihat ayam main game gitu. Aku belum pernah lihat. Yang menyanyiakan waktunya. Iya. Ya. Semua waktu ayah itu dilakukan untuk produktif gitu Iya ya. betul. Jadi ayah Kenta yuk nonton film yuk. Tapi sama anak-anak. Timnya sama keluarganya. Iya. gitu Jadi ya. waktu keluarga gitu. Oke, itu dipakai waktu keluarga untuk waktu teman-teman, Iya. pokoknya kebersamaan sama-sama Iya. keluarga besar ya. Jadi emang aku respect banget ayah Ruben Onsu gitu. Ya, aku juga sebenarnya respect semuanya. Dia itu perjuangannya benar-benar gigih sampai dia akhirnya bisa mendapatkan apapun yang dia dapatkan sekarang. Iya. Tapi yang namanya kembali lagi semua juga manusia ya. Hmm. Kita ini kan bukan terbuat dari mesin, pasti ada saatnya kita capeknya pasti ada. Mau sekuat apapun kita kan. Jadi ya kita doakan yang terbaik buat ayah, semoga ayah kuat terus. Amin. Ayah semangat, kita butuh ayah. Iya betul Kita masih banget. butuh ayah. Aku gak, kalau ayah nggak ada aku nggak bisa hidup beneran deh. Dan jangankan gitu, dunia hiburan masih butuh Ruben Onsu. Iya, betul Ayo banget. semangat. Oke, jadi kita ngomongin kembali lagi ke kamu Oh. ya, tentang pribadi kamu. Sekarang kan kamu tuh kabarnya lagi dekat sama Haruka, betul nggak? Atau itu masa lalu sebenarnya sih? Masa lalu ya. Masa lalu, biarlah masa lalu. Enggak, Main. tapi kamu dekat sama Haruka gimana? Kamu sempat jadian atau cuma deket aja terus ditolak? Aku jadi sebenarnya aku udah kenal itu, aku kenal sama Haruka itu di Indonesia. Oke. Terus awalnya aku cuman kalau syuting bareng aku ngobrol gitu doang kan. Terus ya kapan ya 2018 aku tukar nomor telepon yang sebagai teman aja, teman-teman gitu kan. Kalau main bareng sama orang Jepang gitu. Terus 2019 aku udah masuk manajemen Ruben Onsu. Aku gak ada hubungan sama Jepang. Aku jadi kayak homesick gitu. Aku pengen Jepang. Oke. Kamu kangen dengan Iya, kondisi kangen dia? banget. Dengan Terus- kehidupan di Jepang. Iya. Terus waktu itu aku sering ngobrol sama Haruka kan, karena aku kangen Jepang gitu. Jadi aku, yuk Haruka kita makan yuk gitu. Aku ajak. Ya tapi sebagai teman awalnya. Tapi aku ketemu beberapa kali ketemu itu Haruka itu baik banget. Terus ya cantik juga. Cantik. Terus jadi aku udah beberapa kali ketemu sama Haruka. Ada ketertarikan? Ya jadi aku bayangin deh kalau aku pacaran sama Haruka atau menikah sama Haruka. Ya senang ya mungkin. Ya sama-sama orang Jepang. Hal yang bingung, hal yang senang. Itu pasti sama gitu. Jadi kalau nonton film Jepang, nonton TV Jepang. Sama-sama bisa ketawa. Karena mengerti gitu Iya. ya, sefrekuensi gitu. Jadi aku kangen Jepang gitu ya. Jadi awalnya cuma kangen Jepang doang, tapi lama-lama aku kangen Jepang. Aku kontak sama Haruka, ketemu sama Haruka. Aku sadar ya, baru sadar oh aku cinta Haruka gitu. Kamu cinta? Aku cinta Haruka. Kamu nyatain nggak cinta kamu ke Haruka? Iya. Aku tembak Haruka, Tapi Haruka jawabnya gimana? dia gak mau. Dia Apa tolak. yang dia bilang? Ya emang itu ya udah lama ya jadi teman gitu ya. Ya. Jadi dia gak bisa pacaran gitu, gak bisa pikir pacar sama aku gitu. Kamu kalau ngomong sama Haruka pakai bahasa Jepang? Bahasa Jepang. Oh gitu. Iya, emang aku
Ya, Haruka itu awalnya aku senior ya, kayak senior gitu ya. Jadi Haruka itu sebelum aku yang datang udah terkenal di Indonesia. Jadi aku pengen jadi kayak Haruka gitu ya. Jadi kamu banyak yang kamu impikan bersama Haruka. Iya. Sampai kamu menyatakan cinta kamu ke Haruka. Apa yang waktu itu udah kamu persiapkan untuk kamu nyatain cinta kamu ke Haruka? Emang aku simpel doang, aku ketawa bareng, makan bareng, aku cuma itu doang senang. Kalau aku bisa pacar sama dia, aku janji aku bisa bahagiain kamu di dunia kedua. Karena aku pertama itu karena aku bahagia pacar sama dia gitu ya. Mengerti? Ngerti. Jadi kamu berjanji untuk selalu membahagiakan dia. Iya, gitu. tapi nomor kedua, nomor satu itu aku. Jadi kamu harus bahagia dulu baru kamu bisa membahagiakan orang lain. Tapi itu realistis. Ya, itu kenyataan. Logisnya emang begitu. Tapi kalau misalnya kamu sendiri, mungkin butuh waktu untuk Haruka untuk bisa menerima pasangan kali ya. Tapi kalau kamu terus berusaha, terus mencoba, kan mungkin ada kata-kata yang kayak misalnya nggak mungkin kamu berhenti sampai di situ aja kan. Mungkin kamu akan terus coba. Masih ada nggak sisa rasa cinta untuk Haruka sampai sekarang? Oh iya, makasih ya. Wah, minum dulu deh ya, biar agak tenang, biar agak lega. Terima kasih, JBNR, thank you. Makasih. Oke, terus? Sekarang masih ada rasa untuk Haruka? Kalau aku bilang tidak ada sama sekali itu bohong ya. Masih ada? Masih ada, tapi sekarang aku udah mengerti Haruka itu apa ya? Aku udah merasa Haruka itu udah mengerti, jadi aku udah tahu aku pacar sama dia itu gak bisa. Mungkin kita udah jadi teman ya, udah apa ya, sahabat gitu udah kali ya. Sulit ya, karena udah dari basicnya udah berteman, jadi mau ke jenjang yang lebih percintaan itu kayaknya agak sulit ya untuk masuknya ya. Tapi kalau kamu sendiri sempat nggak setelah kamu ditolak dari Haruka itu, pertemanan kamu jadi agak terganggu gitu? Kamu jadi jarang berkomunikasi, jarang bertemu, kan biasanya kayak gitu ya. Awalnya dari teman, nyaman cerita, nyaman jalan bareng. Tapi kalau kita perempuan ini tahu laki-laki itu ternyata punya ekspektasi yang lebih, pasti kita jadinya merasa insecure gitu. Akunya emang gitu. Jadi gimana? Aku benar-benar gitu. Minum dulu. Oh iya. Gimana? Aku nembak Haruka itu pas mulai COVID. 2020 ya. Sekitar 2 tahun yang lalu ya? Iya, 2 tahun lalu ya. Terus sampai sekarang udah biasa aja ya. Tapi awalnya aku nggak bisa. Apa ya? Aku takut komunikasi lagi gitu ya. Aku iya kalau nggak percaya diri. Iya, nggak percaya diri juga, dan aku beneran sakit. Waktu itu aku sakit hati banget. Aku galau banget. Jadi aku beneran waktu itu mungkin aku nggak bisa pulang ke Jepang. Terus aku ditolak Haruka, jadi drop banget. Down banget ya? Down banget. Aku sampai aku nggak bisa nafas gitu. Aku cara nafasnya nggak bisa gitu. Gimana caranya? Metong dong. Iya bener, enggak bener, emang bisa mengerti gak? Gak bisa mengerti ya? Ini kayak aku harus apa nih ya? Aku mau gimana jadi nih? Jadi ini sekarang udah mengerti. Gitu. Jadi kalau nafas itu tarik nafas, buang nafas. Itu bisa, semuanya udah tahu. Karena manusia itu semua tahu. Tapi waktu itu aku gak tahu. Sampai sebegitu kamu bingungnya, sebegitu kamu galaunya. Iya, terus ini gak bisa nonton TV, gak bisa nonton YouTube. Ini bisa mengerti gak? Ini waktu itu aku benar takut banget ya. Gak bisa, karena aku nonton TV, tapi ini gambarnya di sini ya, nonton TV, aku bisa paham ini ada apa, tapi nonton tapi gambarnya jadi pikirannya tidak fokus. Ya, pikirannya nggak fokus dan gambarnya jadi kecil gini. Oh, sebegitu kamu stresnya ditolak? Iya, stresnya. Haruka? Oh iya. Terus aku nggak bisa tidur. Waktu itu aku nggak bisa tidur. Aku kira-kira waktu itu aku seminggu aku nggak bisa tidur. Jadi kamu sakit?
sakit banget. Aku jadi waktu itu aku tidur, tapi 10 menit aku tidur bangun lagi. Terus aku jam 2 dari jam 2 aku nunggu turannya, nunggu subuh. Terus aku nggak bisa di dalam apartemen sendiri gitu. Jadi aku di balkon sendiri karena aku kalau di kamar itu takut banget, beneran takut, gak bisa nafas, gak bisa apapun. Jadi aku di balkon sampai mataharinya naik. Baru aku jalan kaki. Waktu itu aku tinggal di Kuningan. Boleh nggak bilang sebut? Boleh. Kuningan City. Oke. Apartemen Kuningan City. Terus aku jam 4, jam 5 keluar dari apartemen. Jalan kaki sampai Grand Indonesia. Kira-kira aku 3 jam, 4 jam aku jalan kaki. Walaupun ada syuting. Sebelum syuting aku jalan kaki. Terus jalan kaki. Aku gak lapar, gak ngantuk. Turun berat badan? Ya turun juga, Aku dari Kuningan, terus aku lurus sampai Kuningan, sampai Grand Indonesia, terus putar lagi. Gitu, aku setiap hari aku gitu. Kasian banget ya, sampai saking kamu ditolaknya sama Haruka itu membuat kamu segalau itu, sedepresi itu mungkin ya, sampai kamu nggak tahu gimana cara nafas. Jadi aku gimana ya, aku gak bisa hidup sendiri gitu. Aku sampai bener. Kenapa kamu nggak sharing sama teman-teman kamu? Aku sama keluarga? Sharing Ruben Onsu. Ayah Ruben, maaf ayah, aku sekarang ini drop banget nih. Boleh nggak aku main ke rumah gitu? Terus ya boleh, silakan datang aja. Terus datang, aku ngobrol sama ayah, bunda, dapat sama masukan. ada Onyo, anak-anak Cici, Nia, main sama mereka. Itu jadi udah santai gitu ya, jadi hatinya bisa jadi kembali baik. Ya ada keceriaan lah ya yang kamu dapatkan dari keluarga kamu yang ada di sini kayak ayah, bunda gitu ya. Nah, tapi itu kan dengan Haruka 2 tahun yang lalu. Setelah dengan Haruka, apakah ada yang lain? Ada satu lagi, tapi bukan artis, orang biasa, Jepang juga? Orang Indonesia. Oke. And then, kamu sempat ditolak lagi atau kamu diterima? Udah jadi pacaran. Udah jadi pacaran? Sampai sekarang? Enggak, kira-kira berapa bulan lagi ya? 1 bulan, 2 bulan putus. Pacaran sebentar aja? Sebentar aja. Kenapa? Karena ya pikirannya beda banget sama dia. Kenapa? Ya emang hatinya masih anak gitu ya. Masih anak-anak gitu. Jadi gak bisa terima pikiran dia. Ini masalahnya semua aku. Masalahnya memang kamu sadari itu ada sama kamu ya? Bukan dalam pasangan kamu? Iya, jadi dia itu emang biasa aja, mungkin baik gitu. Tapi dia itu yang pikiran dia itu aku nggak bisa paham gitu ya dia. Tidak nyambung gitu ya? Iya, tidak nyambung. Komunikasinya mungkin sulit ya. Tapi memang di dalam sebuah hubungan itu komunikasi itu adalah dasar yang paling penting banget ya untuk menjalin hubungan gitu. Aku sebenarnya kalau pacaran itu aku nggak mau berantem. Jadi? Tapi kalau kadang berantem itu adalah bumbu yang perlu juga sih. Iya. Mungkin tidak terlalu berlebihan tapi sedikit ya. Emang sebenarnya masalahnya kecil, tapi kalau masalah pasangan itu jadi merasa gede kan? Mengerti gak ini kan? Mau selalu di-over-overin, kayak dilebih-lebihkan ya. Jadi nanti ya beberapa bulan lagi, beberapa bulan depan itu mungkin ya kok kenapa aku marah-marah segitu doang, pikir gitu, tapi penyesalan datangnya di belakang. Iya. Jadi waktu itu aku beneran marah yang terlalu berlebihan. Overthinking gitu ya. Tapi kamu gentle sih mau mengakui kesalahan kamu, karena kan kebanyakan orang hanya mau pointing on others gitu. Dia nggak mau kasih tahu keburukan dan aib dia sendiri gitu. Tapi kamu gentle. Ya tapi emang ya sebenarnya budaya Jepang sama budaya Indonesia itu beda kan. Ya. Jadi aku masih ada kurang paham itu banyak. Banyak yang kamu belum paham. Iya. Kalau misalnya kalau pacaran sama orang Indonesia, kalau makan bareng, aku yang harus bayar. Iya. Itu mah biasa. Tapi Jepang itu nggak biasa gitu. Jadi biasanya? Biasanya ya cowok yang bayar, tapi kadang-kadang cewek juga bayar. Oh.
bukan 100% bayarnya cowok, bukan gitu, bukan kayak gitu. Tapi aku juga udah paham sih, udah paham. Aku yang harus bayar, tapi jadi ini masalahnya kamu sama cewek itu karena masalah membayar bill waktu itu. ya itu juga ya ada ya itu. Oh, jadi soal ekonomi guys. Belum juga nikah, baru juga pacaran. Ya ini masalahnya bukan kurang apa ya, kurang kalau misalnya makan barang apa aja ya, makan makanan Jepang. Bayar aku itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya sayang, aku butuh pulsa, ini aku nggak bisa. Ya. Emang ini tugas aku. Gitu, aku pikirnya gitu. Oh iya, tapi kan mungkin ya kalau yang namanya wanita itu ya kita realistis aja, bukan materialistis kan ya. Jadi ya kalau kamu bisa membantu ya alhamdulillah, tapi kalau nggak bisa membantu juga ya mendingan kamu sampaikan dengan baik-baik gitu. Yeah. Kalau aku belum bisa membantu kamu, mungkin kalau di Indonesia ini laki-laki lah yang dominan gitu ya. Jadi emang laki-laki yang pemimpin, laki-laki yang dominan, memang laki-laki biasanya yang menuntun gitu loh. Jadi dari sisi manapun. Tapi kan semua kembali lagi kepada komitmen dari setiap pasangan masing-masing yang pastinya berbeda. Jadi nggak bisa disamain. Aku punya komitmen seperti ini dalam hubungan, terus orang lain juga harus seperti itu. Nggak bisa kayak gitu kan. Semua punya jalannya masing-masing. Jadi ya semoga kalau aku doain buat Kenta mendapatkan orang yang cocok, ya, yang sefrekuensi, Amin. yang nyambung ngobrolnya. Ya, amin. Ya tapi emang ya masih, aku belum tahu ya aku menikah sama orang Indonesia atau orang Jepang atau. Sekarang Kenta umur berapa? 34. Ya udahlah, laki-laki masih panjang lah usianya lah ya. Masih panjang, tapi kalau aku menikah sekarang ya, misalnya aku 34, besok aku menikah sama siapa gitu, gak tahu ya, menikah. Terus mungkin setahun lagi anaknya lahir. Terus dia udah jadi 20 tahun, udah jadi hampir 50-an dong. Gak apa-apalah, semua kan umur, semua takdir itu ada di tangan Tuhan. Jangan selalu berkecil hati, jangan selalu berpikir yang buruknya terus, tapi berpikirlah yang positif juga. Karena segala sesuatu yang kamu pikirin di dalam itu positif itulah yang akan terjadi positif. So whatever will be, just enjoy your life, do whatever you like, and then kamu lakukan apapun itu sepenuh hati kamu. Kamu bersuka cita melakukan itu tanpa paksa, tanpa under pressure, karena yang paling penting adalah tadi kamu bilang hati kamu bahagia. Itu aja. Whatever, as long as you're happy, semua orang yang ada di sekeliling kamu juga pastinya bahagia. Karena kamu memberikan energi positif. So, jadi kamu kapan mau cari cewek lagi? Udah ada yang dekat-dekat nih sekarang? Belum ada ya. Belum ada Masih lagi. aku lagi cari-cari gitu. Mau cari-cari lagi. Oke. Ciri-ciri yang kamu mau cari-cari cewek-cewek itu kayak gimana? Aku sebenarnya nggak ada ya tipe muka gimana, kayak gimana. Misalnya aku yang cewek-cewek, aku sekarang dunia entertainment itu cewek cantiknya banyak Ya kan. benar. Ya tapi aku nggak ada yang tipe yang mukanya cantik. Ada juga, tapi paling penting itu apa ya? Dia cinta aku gitu ya. Oke, cinta. Cinta gitu aja aku udah cukup. Kalau yang cewek cinta aku, ya aku juga cinta. Menurut kamu cinta itu apa? Wow, itu susah ya. Apa ya? Cinta itu apa ya? Jadi gimana kamu mau dicintai kalau kamu sendiri tidak mengerti apa artinya itu cinta gitu? Jadi orang tuh harus mengerti kamu dengan cara yang seperti apa kalau kamu sendiri nggak ngerti? Cinta itu bisa marah. So for me, love is not, bukan hanya feeling. Love itu adalah komitmen. Jadi in every relationship, mostly pasti ada get bored. Jadi pasti ada boring, ada yang nggak fun lagi. Dan kebanyakan orang merasa cukup dan berhenti pada saat it's not fun anymore. Tapi sebenarnya yang perlu kamu ketahui adalah cinta itu adalah sebuah komitmen, dimana lu tahu kalau lu mencintai seseorang, semua pasti akan ada masalahnya. Tidak mungkin semuanya akan selalu fun, tidak mungkin semuanya akan selalu bahagia, enggak. Like apa ya, bahkan di cerita princess aja, di fairy tale aja itu ada masa-masa sedihnya, ada masa-masa sulitnya. Apalagi di dunia nyata, sulitnya pasti lebih susah. Kita pasti harus ekstra sabar. Jadi sebenarnya bagaimana diri kamu untuk mengerti apa itu cinta dulu, baru kamu bisa menerapkan cinta itu ke orang lain untuk bisa diterapkan ke kamu. Jadi aku sebelum cari pasangan, aku harusnya mengerti hati sendiri.
What do you want from love? What do you mean with love? Cintai dulu diri kamu. Belajar dulu untuk mengerti apa arti itu cinta dari kamu mencintai diri kamu. Ya susah ya ini. Ya, it's not that easy. Bukan mencintai seseorang, mencari pasangan tuh bukan hanya kayak kita kenalan, jadian, pacaran, nikah, punya anak, udah. It's not like that. It's a commitment. It's a big deal commitment. So you have to really be careful. Kalau menurut kamu itu gimana? Kalau cinta itu apa? Ya itu tadi aku ceritain apa itu cinta. Tapi apa ya? Ya masalahnya, ya pasti ada masalahnya kalau misalnya. Pasti. It depends on yourself. Semua pasti akan ada masalah. Ya, namanya juga cinta ya. Kalau kamu tuh berinvestasi di dalam suatu hubungan, pasti it's not easy for you to move on. Tapi orang tuh bisa bilang, move on lah, masih banyak yang lebih bagus. Iya, orang gampang move on kalau kamu tidak berinvestasi di dalam hubungan itu. Tapi kalau kamu berinvestasi dalam hubungan itu, move on is a really one of the most impossible thing. Ya. Iya. Jadi kalau menurut kamu nih, aku mau tanya nih ya soal cewek. Perbedaan cewek Indonesia dan cewek Jepang. Apa sih perbedaannya biasanya dari kultur, dari caranya bicara atau apa? Cewek Indonesia lebih manja ya. Oh ya, jadi cewek-cewek Jepang mandiri? Bukan mandiri ya, kalau apa ya, orang cewek Jepang itu gak suka manja-manjain. Jadi beneran, ngapain sih? Ya, cowoknya lebih manja gitu. Cowoknya baby boy ya, jadi gitu ya. Ya. Terus ya ceweknya kayak apa sih? Gitu, iya salah. Ya orangnya banyak, gitu. Iya. Ceweknya gitu, tapi itu kayaknya emang nggak di Jepang doang deh. Kayaknya kalau kamu udah 5 tahun, 10 tahun pernikahan juga begitu di mana-mana. Betul itu, Raffi. Ya, jadi cewek Indonesia juga cewek Jepang Indonesia itu lebih manja kan, manja aku cewek, cowok gitu. Tapi kalau Jepang itu balik, cowoknya gitu? Manja gitu. Masa sih? Ya, aku manja banget. Wow. Aku bener manja banget. Oh ya? Iya, aku kalau aku nonton film, aku mau sambil pegang aku nonton film. Pegang apa? Pegang tangan lah. Oh, pegang tangan ya. Ya pokoknya aku berasa yang hangat kamu gitu. Oh gitu. Gitu, jadi aku manja-manja gitu. Ya baguslah, aku semoga kamu bisa dapat ibu-ibu ya yang lebih bisa. Oh ibu-ibu? Oh enggak ya? Ya gak apa-apa sih kalau ibu-ibu yang cocok sama aku, gak apa-apa, gak masalah. Iya. Paling penting itu hati yang aku sukanya rajin, orang yang rajin, orang yang pintar. Oke. Kalau menurut kamu dari segi fisiknya sendiri, kalau orang Jepang sama orang Indonesia, kamu lebih prefer yang mana? Ya tergantung orangnya, tapi kan kalau selera bebas dong. Semua selera kan tergantung dari pribadi masing-masing. Tapi menurut aku mirip sih, orang Jepang sama orang Indonesia itu mukanya beda tipikalnya. Cuman ya kalau cantik ya relatif lah ya. Ceweknya bedanya cara make upnya doang. Jadi kalau mungkin orang Indonesia juga cara make up Jepang pasti jadi orang Jepang gitu. Oke, cara make upnya aja yang berbeda ya. Ya, tapi aku suka cara make up Jepang. Tapi kalau cewek Jepang sama cewek Indonesia, biasanya kan lebih nurut mana sama laki-laki gitu? Ada kesetaraan gitu atau gimana? Nurut itu apa ya artinya? Maksudnya kamu kayak penurut gitu sama pasangan, kalau dia bilang tidak boleh pergi, kamu nggak pergi gitu. Oh. Kalau dia bilang jangan kayak begini, dia turutin gitu, dia ikutin. Yang mana ya? Sama sih, cewek. Jepang juga nurut. Jepang juga ada sih nurut, ada. Tapi akunya harus kasih tahu semua. Oke. Jadi kalau misalnya aku apapun, kalau aku syuting sama siapa, aku kasih tahu dulu. Kalau pasangannya ya, jadi jangan pikir aneh-aneh gitu. Ya, aku hari ini aku mau syuting sama dia. Mungkin aku mau dekat sama dia gitu. Aku ceritanya gitu aja. Aku gitu. Jadi aku godain di TV, tapi hatinya ada di kamu gitu. Aku iya.
Oke, jadi itu semua hanya sepanggung sandiwara ya. Tapi kamu sekarang dekat sama Marcel kan? Oh, kamu tahu Marcel? Iya tahu, udah kenal. Tapi Marcel itu, ya maaf ya Marcel maaf, tapi bukan ganteng kan? Bukan orang ganteng. Ganteng atau enggak itu relatif sih, dari tergantung siapa Iya, cuma muka doang. Menurut aku sih ganteng. Oh, tapi ya rata-rata orang Indonesia pikirnya Marcel itu bukan ganteng gitu. Ya mungkin itu terserah mereka ya. Iya, tapi emang jadi lihatnya hati. Kalau aku lihat dari sisi kenyamanan dan hatinya sih, kalau hati itu kan tergantung ya, kalau misalnya dia itu bisa bikin kita nyaman, pasti kita akan betah. Nggak peduli dia punya apa, dia siapa, dia ganteng atau enggak, iya dong. Tapi berarti Marcel udah dekat sama kamu kan? Iya, dekat. Berarti aku juga bisa dong? Oh, kalau mau dekat as a friend ya, semua kita sesama manusia harus saling berteman dan saling menyayangi. Betul, oh iya, jadi ya, ini kan? hari ini kita dekatan duduknya. Iya, dekat dulu. Ya. Mungkin kalau untuk untuk yang lebih ini lagi, kayaknya aku mau nanti dulu karena sekarang lagi ada Marcel gitu ya. Oh, tapi belum menikah kan? Belum menikah itu berarti masih bisa dong. Pacar itu masih waktu pilih calon suaminya. Betul, iya. Tapi kan aku lagi menikmati masa-masa momen aku nyaman sama Marcel. Iya dong. Ya kalau kamu ada orang lain atau misalnya siapapun yang mau dekat berteman dengan aku, ya silahkan, aku tidak menutup pintu hati. Tapi kan kalau namanya orang kan bisa memilih sendiri dong. Mana yang paling bisa membuat nyaman gitu. Kalau Selin pilih Marcel, terus si Ian dekat itu, ya itu bebas. Ini masalah berdua kan? Iya. Itu aku nggak bisa bilang apa-apa. Tapi aku yang berusaha itu nggak masalah kan? Oh, terserah. Thank you. Itu makasih loh Marcel lagi jadinya. Aduh, aku inget lihat kemana-mana kayak Marcel terus. Ya, makasih Kenta, terima kasih. Kamu juga baik sekali. Tapi nanti kalau kamu dekat sama aku, kamu pasti akan dekat sama Marcel, karena aku sama Marcel selalu berdua. Benar. Ini nanti Marcel itu banyak banget teman-temannya cewek-cewek. Jadi siapa tahu kalau bisa dikenalin ke kamu. Ini Marcel itu ini kasih kado itu sering nggak? Nggak sering sih, cuman pernah ya. Pernah? Kasih apa dia? Ada buat anak aku, kasih helm, kasih baju balap. Anak aku kan pembalap gitu, jadi ya suka racing gitu, jadi dikasih sarung tangan, sepatu gitu, helm. Nanti aku jadi kasih mobil ya. Wow. Terima kasih Kenta, thank you so much for sharing. Ya, makasih banget. Ya, aku doain yang terbaik, karirnya sukses terus, Kentanya juga sehat terus ya. Amin. Semoga bahagia terus, mendapatkan pasangan yang cocok dan bisa punya koneksi ya. Kamu katanya mau ngucapin sesuatu pakai bahasa Jepang ke aku apa misalnya? Selin, 初めて会った時からあなたのことが好きです。付き合ってください。Kimochi. Aku kimochi sih. Kimochi apa sih? Kimochi itu enak. Iya, makanan kan? Bukan. Apa sih? Yang PG. Pokoknya yang berasa enak gitu. Berasa enak. Minuman ini enak lah gitu. Itu bukan. Ini kimochi enak, gitu. Bukan oishi itu. Oh, oishi. Oishi beda. Oh, beda. Beda. Oh, nah tadi kamu ngomong apa? Oh, jadi kamu tahu ya, aku cinta kamu gitu. Aku cinta kamu itu coba aishiteru gitu. Aishiteru. Aku juga. Aceh. Ya udah Kenta, thank you so much for sharing today. Terima kasih. Thank you banget. Oke, see you guys. Thank you, don't forget to like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share dan bunyiin bel lonceng di atas. See you. Bye.